Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, hari ini kita akan membahas isu penting mengenai warisan keilmuan dan tradisi Islam di Nusantara ini. Sebagaimana kita ketahui, tahlilan dan tawasul merupakan bagian integral dari praktik keagamaan yang diperkenalkan oleh para leluhur kita, oleh para wali songo, dalam upaya mereka menyebarkan Islam dengan pendekatan yang selaras dengan budaya lokal. Namun, sangatlah disayangkan bahwa ada klaim dari pihak Ba'alwi yang menyatakan bahwa tradisi ini berasal dari mereka, seolah mereka lah yang pertama kali memperkenalkannya. Bahkan tidak berhenti pada tradisi ini. Klaim ini juga merambah ke karya-karya tulis ulama terdahulu, ulama leluhur Nusantara. Beberapa kitab yang sejatinya merupakan hasil karya ulama salaf atau ulama Nusantara kini diklaim sebagai karya Ba'alwi. Semisal seperti yang sudah kita ketahui, banyak para konten kreator yang meneliti ada beberapa kitab yang sangat janggal, ada beberapa kitab yang mana ialah karya tulis ulama Nusantara, diklaimnya oleh mereka, dicatutnya ialah dari hasil buah karya dari ulama Ba'alwi ataupun leluhur daripada Ba'alwi. Nah, ini kan sangat lucu. Nah, klaim ini kemudian digunakan untuk mengaitkan karya tersebut dengan Ba'alwi, meskipun bukti historis yang mendukungnya sangat minim. Ya, semisal adanya saya membuat video ini ialah ingin menanggapi, ingin mereaksi, ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian agar mana ini menjadikan suatu edukasi. Video ini pemberitahuan kepada kita informasi yang sangat baik mengenai akan ketelitian kita dalam membaca suatu karya-karya tulis, baik siapapun itu, yang mana merupakan suatu karya, ya jangan diklaimnya, jangan dipalsukan. Nah, kali ini di video ini saya akan mencantumkan suatu video yang berisikan diskusi ataupun dialog daripada Gus Hasan Syarif dengan Kiai Salim Derajat, ialah Kiai Salim keturunan masih terah dari Sunan Derajat, menjelaskan perihal tahlilan, tradisi tahlilan, tawasul, sejarah tahlilan dan tawasul dan sebagainya, dan juga membahas kepada topik inti ialah ditemukannya manuskrip kitab Sulamut Taupek, yang mana kitab Sulamut Taupek hari ini kita membaca ialah sering diklaim pengarangnya ialah dari kalangan Ba'alwi. Nah, dalam menghadapi klaim-klaim semacam ini sebetulnya ya simpel kita, jikalau memang ya mengandalkan kita mengingat ke dalam kaidah yang mana al-bayinat alaman idda'a wal yamin alaman ankara, yang mana bukti itu wajib bagi yang mengklaim. Ya, mereka kan mengklaim harusnya bisa menyodorkan bukti, dan sumpah bagi yang mengingkari. Ini umum perihal nasabkah ataupun perihal klaim-klaiman sejarah. Bahkan bukan hanya itu, sanad keilmuan pun mereka palsukan. Ya, termasuk yang sering yang akhir-akhir ini viral bebarengan dengan polemik nasab, ternyata dampaknya sangat meluas. Kerancuan-kerancuan mulai menonjol, kepalsuan-kepalsuan mulai terbongkar. Salah satu diantaranya ialah perihal sanad keilmuan, entah itu sanad keilmuan dalam tradisi pesantren, semisal mondok ke ini, sanad keilmuan dalam tarekat pun sama. Banyak sekali, silahkan yang saya tangkap, yang saya punya langsung, bahkan yang saya punya nyambung langsung, semisal tarekat Syadzili. Ada juga perihal hijib kan, adalah banyak sekali, apalagi jikalau memang tergabung dalam Jatman
Nah, di situ kita melihat silsilah sanad keilmuan, silsilah sanad tarekat nyambungnya pasti ke Ba'alwi. Nah, saya tidak tersebutkan siapa yang menggagasnya, siapa yang menyusunnya. Pastinya sahabat-sahabat sekalian sudah tahu semuanya ya. Nah, dalam hal ini, langkah apa yang harus kita ambil? Sebagai umat yang menghargai ilmu dan sejarah, kita tidak boleh tinggal diam. Penting bagi kita untuk melakukan verifikasi terhadap klaim-klaim semacam ini dengan merujuk pada sumber-sumber yang kredibel dan melakukan penelitian yang mendalam. Kita harus menjaga agar warisan keilmuan dan tradisi yang telah diwariskan oleh para wali songo dan ulama salaf tetap terjaga keasliannya dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan warisan keilmuan Islam yang autentik, serta tidak mudah terpengaruh oleh klaim-klaim yang tidak berdasar. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa tradisi dan ajaran yang kita praktikkan benar-benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita. Baiklah, mari kita tonton penjelasannya, diskusi antara Gus Hasan Syarif dengan Kiai Salim Derajat. Monggo saya tampilkan di sebelah sini ya. Ini ada informasi terbaru, Kiai. Iya. Kiai Mukhlis, Iya. Kiai Mukhlis Jember itu kan punya manuskrip, Kiai. Iya, itu memang dia. Ya kan? Iya. Nah, ternyata di manuskripnya Kiai Mukhlis itu tertulis 1200, Kiai. Iya. 1200 Hijriah kan? Betul. 1200 Hijriah. Nah, sementara isinya itu sama persis dengan Sulam Taufik yang ditulis pada 1400, Kiai. Iya. Nah, itu menurut Kiai gimana itu? Apa Kiai tahu itu? Ya, kemarin saya ketemu dengan Kiai Mukhlis ya. Dan dia menuju di Magetan. Oh, waktu muktamar. Iya. Iya. Dia menunjukkan pada saya itu. Iya. Manuskrip tua kitab Sulam Taufik Taufik, itu ya. yang akhirnya mungkin ditulis ulang oleh Pak Alawi ya. Iya, di kalangan iya. Pak Alawi itu. Memang beliau ini bukan hanya saja mengatakan bahwa Sulam Taufik itu asalnya dari Wali Songo. Wali Songo, Ya. tapi beliau ini membuktikan dengan membawa data Manuskrip. kitab Sulam Taufik yang ada pada zaman Wali Songo. Wah, ini luar Kalau biasa. saya ya. jelas lebih percaya manuskrip Wali Songo Iya. karena dia lebih dulu ada. Betul, Nah, betul. kalau yang mencatat ini kan abad berapa itu Iya, namanya iya. itu kan sudah jelas. Betul, Kalau betul. ada yang lebih tua berarti ini kan menyadur. Betul. Seperti itu. Jadi bukan karya Pak Alawi. Tapi saya tidak tahu kenapa ini kalangan Pak Alawi sering melakukan hal seperti itu ya. Iya. Saya tidak tahu. Apa maksud tujuannya maksudnya? Iya. Saya khawatirnya itu mungkin tulisan kitab yang dikatakan bernama Sulam Taufik yang ditulis oleh keluarga Wali Songo di tahun 1200 Hijriah itu, Kiai. Iya. Itu mungkin disyarahi oleh Pak Alawi, kemudian dikasih nama Sulam Taufik. Iya. Khawatirnya saya ke sana, Ya, gitu loh. itu bisa jadi kan. Ya. Karena itu bisa kita duga Kalau seperti itu. iya, kalau memang isinya itu ada keserupaan gitu loh. Iya. Gitu. Betul. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ini yang lebih menghebohkan teman-teman ya. Selain nasab Wali Songo bisa dibuktikan dengan manuskrip, bahkan kitab-kitab karya Wali Songo yang katanya Wali Songo itu fiktif, gitu. Kan pernah ada nih orang mengatakan nasab Wali Songo itu fiktif. Kenapa? Karena Wali Songo tidak punya karangan kitab. Alasannya apa? Tidak ada kitab Sunan Bonang, kitab Sunan Kalijogo. Yang ada itu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi gitu kan ya. Nah, ini terbukti. Ternyata keluarga Wali Songo ini memiliki karya di bidang keilmuan. Di antaranya adalah yang sekarang ini kita kenal dengan Sulam Taufik itu tadi, gitu teman-teman. Banyak karena ya, seperti kitab-kitab sufi itu kan. Banyak ya, Tasawuf ya. juga sekali. Banyak ya, banyak. Itu bisa dibuktikan, bukan hanya omong doang ya. Ya, Bisa ya. kita buktikan semuanya. Iya. Seperti itu. Termasuk zikir-zikir. gitu Iya, ya. bisa. Boleh kita buktikan Iya. semuanya. Nah, ini saya mau tanya Kiai. Iya. Ini kan ada satu kontroversi ya yang mengatakan bahwasanya susunan zikir di dalam rangkaian acara tahlilan itu Iya. itu katanya menjiplak daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Iya. Tapi satu sisi mengatakan tidak, ini adalah karya Wali Songo dari keluarga Derajat itu. Iya. Nah, ini yang benar yang mana, Kiai? Secara manuskrip, Kiai ya. Yang benar ya yang Wali Songo. Nah, yang di Wali Songo ini tahun berapa, Kiai? Yang menjelaskan itu? Ya sama kitab itu juga tadi. Oh, abad Ya, ke-9. Iya. Abad ke-9 itu kan Sunan Ampel. Sunan Ampel yang menyusun semua itu, Sunan Ampel yang menyusun. Dengan bukti bagaimana seluruh kita lihat ya ketika orang bertahlil atau tahlilan ini dimanapun wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke Malaysia, Iya. sampai ke Thailand, ke manapun itu kan sama, redaksinya sama. Hanya sedikit ada perubahan dari para ulama. Iya. Nah, kalau redaksinya sama berarti semua yang mengajarkan sama.
Jadi seluruh dari Sunan Ampel itu beliau itu mengajarkan pada para wali songo. Dan oleh para wali songo dibawa ke seluruh wilayah. Dibawa oleh Sunan Gunung Jati di Jawa Barat, ya, dibawa oleh Sunan Bonang, dibawa oleh Sunan Kudus, dibawa oleh Sunan Kalijogo, dibawa oleh Sunan siapapun bawa itu semua dan mengajarkan pada masyarakat setempat. Kan begitu. Dan para wali songo ini juga memiliki murid. Yang muridnya itu dari seluruh pelosok Nusantara. Dan ketika mereka mengaji kepada para sunan para wali songo ini dan dia mendapatkan suatu ajaran dari para sunan yang kiblatnya para sunan dari Sunan Ampel Surabaya, mereka bawa pulang dan mereka ajarkan di tempat wilayah masing-masing. Ada yang ada yang dari Sulawesi mengaji kepada Sunan Gunung Jati, akhirnya dia bawa ke Sulawesi. Ada yang dari Kalimantan, semua seperti itu. Nah, ini menunjukkan satu redaksi yang sama pasti merujuk pada satu orang, pasti. Tetapi ketika pada waktu itu bukan pada satu redaksi, pasti redaksi di tempat wilayah yang lain berbeda semuanya. Tetapi ini tidak, ini semua sama. Nah, ini merujuk pada satu orang, yaitu Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Nah, kalau itu dikatakan tadi karya siapa? Habib Abdullah bin Abdul Haddad, ya. Kapan beliau itu menulis susunan redaksi itu, ya, sehingga dipelajari oleh muridnya, dan kapan muridnya itu datang ke Indonesia? Ya, kalau secara usia, Kiai, Habib Abdullah Haddad ini jaraknya dengan kita ini kan kurang lebih 1 abad lah, ya. Nah, tapi sama seperti itu tadi kan? Artinya nasab Wali Songo ini sudah ditulis di abad 9. Sama seperti tadi kitab Sulam Taufik. Kitab Sulam Taufik itu ternyata ditulis di abad 1200-an. Hijriah, berarti abad ke-12. Nah, kemudian Sulam Taufik yang ada sekarang ini, yang ditulis oleh pengarangnya itu kan 1400, berarti 1 abad sebelumnya. Nah, berarti tahlilan yang diklaim oleh Ba'alawi ini adalah tahlilan Wali Songo yang kemudian dilestarikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya rasa begitu, ya, karena lebih dulu. Lebih dulu Sunan Ampel kan? Jauh masanya ini. Berabad-abad itu masanya. Kita kan bisa melihat, ya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini dia hidup di abad berapa? Di abad ke-13 Hijriah. Selisih dengan Wali Songo? Ya, kalau dengan Wali Songo selisihnya 13 ke sekitar 3-4 abad, ya. 3-4 abad, ya. Ya, 300 tahun lah, 300 tahun. Di Nusantara itu orang sudah bertahlil. Betul. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini dia belum lahir. Tradisi tahlil sudah menjalar ke seantero Nusantara. Begitu. Jadi ini sudah cukup untuk menjawab mereka semua. Sudah cukup untuk menjawab itu semua. Dan itu bisa dibuktikan dengan manuskrip, ya. Bisa dibuktikan semua. Dengan manuskrip bisa dibuktikan semua. Apalagi dengan tradisi, ya. Itu pasti bisa dibuktikan. Betul seperti itu. Nah, mau diklaim punya Habib Abdullah, ya. Ya, saya juga kaget itu. Bahwasanya dari kecil saya itu mendapat informasi bahwasanya acara tahlilan ini adalah adat istiadat yang dilestarikan sejak zaman Wali Songo. Lah, kok sekarang setelah ada polemik nasab ini ada yang mengatakan tahlilan pun itu karyanya Ba'alawi lah. Ini makanya ini semua dari sisi keilmuan juga diklaim oleh mereka. Ya, apa maksud tujuan mereka semua kan kita datang. Nah, ini untuk terakhir, Kiai, karena ya juga bergantung dengan durasi, Kiai, ya. Kembali ke awal tadi, Kiai. Bagaimana nasihat Kiai terhadap para pejuang nasab Wali Songo dan juga polemik nasab Ba'alawi ini supaya tetap membawa semangat dakwah Wali Songo, tidak keluar dari situ. Betul. Nah, jadi mohon nasihatnya, Kiai, sebagai penutupan ini, Kiai. Nasihat dari saya untuk seluruh para pejuang Wali Songo, ya, bahwa harus kita ketahui ketika kita membaca atau mengatakan bahwa pejuang Wali Songo Indonesia, nah, tentunya yang kita perjuangkan adalah ajaran Wali Songo. Dan ketika kita berjuangkan ajaran Wali Songo, maka tidak boleh terlepas, ya, dari strategi pergerakan perjuangan metode yang dilakukan oleh para Wali Songo, yaitu dengan cara arif dan bijak. Karena pada waktu itu ketika Sunan Ampel itu mondok pesantren di Madinah, ya, di tempat paman beliau Syekh Ahmad Al-Madani, beliau itu minta izin untuk berziarah ke makam baginda Nabi, ya, dan diizinkan oleh pamannya. Dan ketika beliau ini berziarah, itu mendapat suatu anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat berjumpa dengan baginda Nabi secara terjaga. Itu mungkin di antara tidur atau tidak tidur, ya. Nah, di situ itu di mana dikatakan kepada Sunan Ampel, dan pada waktu itu belum Sunan Ampel namanya, masih ada rahmatullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sunan Ampel pada waktu itu, "Ya Ali rahmatullah, engkau ini adalah cucuku. Aku sudah ridho kepadamu, pulanglah engkau ke tanah Jawa. Dakwahkan agama Islam ini di tanah Jawa. Sebagaimana, ya, aku mendakwahkan Islam ini kepada para sahabatku." Nah, ini kan menunjukkan amanah pesan Rasulullah kepada Sunan Ampel secara pribadi. Dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendakwahkan Islam di Nusantara ini, Jawa ini, tetapi dengan syarat beliau ini ketika mendakwahkan harus seperti baginda Rasulullah ketika mendakwahkan Islam kepada para sahabatnya, harus dengan cara yang arif dan bijaksana, yaitu bil hikmah, ya. Nah, inilah yang menjadi patokan dasar pakem utama, ya, sebagai sebagai pedoman kita untuk memperjuangkan suatu kebenaran,
baik dalam perihal nasab ataupun hal yang lainnya semuanya. Tidak boleh lepas dari pakem yang diterima oleh Sunan Ampel dari baginda Rasulullah SAW. Ini utamanya. Oleh karenanya, kalau saya melihat atau membagikan itu, satu, kita tidak boleh lepas dari unsur syariat agama di dalam perjuangan. Nomor dua, kita tidak boleh lepas dari aturan hukum negara dalam perjuangan. Ketika kita tidak boleh lepas dari pakem-pakem luhur Wali Songo yang telah diajarkan kepada kita semua dalam metode dakwahnya. Yang keempat, tidak boleh kita mendobrak budaya-budaya dari masyarakat ya, yang dilindungi oleh hukum negara. 4 pilar ini itu harus menjadi patokan landasan dasar kita semua untuk bisa memperjuangkan dan mendakwahkan suatu kebenaran yang sedang kita lakukan seperti ini. Jangan menggunakan pakem-pakem atau metode perjuangan seperti dilakukan oleh FPI ya, yaitu dipromotori oleh Rizik Syihab dan Bahar bin Smith. Karena kalau tidak, visi dan misi tidak akan pernah tercapai. Betul. Ya. Dan kita bisa bedakan, ini loh Wali Songo, ini loh Wali Songo. Ya, kita berjuang dengan metode dakwah Wali Songo. Sekarang kita gelar kembali metode dakwah itu supaya orang tahu ya bahwa ketika Wali Songo berjuang, mereka menggunakan metode cara yang sangat halus dan lembut. Bahkan sampai dikatakan ada suatu metode yang digunakan oleh Wali Songo, Tutburi Handayani ya. Kita mengikuti dari belakang, tetapi kita berikan suatu edukasi pemahaman kepada mereka semua. Jadi ibarat kata kita menyelam air tapi sambil menangkap ikannya, mengikuti arus tapi tidak sampai kendang apa itu ya, hanyut, tidak sampai hanyut, tapi kita itu sambil memberikan suatu informasi seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Insya Allah ketika seluruh para pejuang-pejuang kita ini dalam menegakkan suatu kebenaran, kalau memang kita ini mengaku pejuang Wali Songo, maka jangan sampai lepas kendali dari pakem-pakem perjuangan Songo. Itu seperti itu, apalagi sampai melanggar aturan hukum negara, ini tidak boleh. Kita adalah pejuang Wali Songo ya, maka bedakan, jangan sampai kita ini bergerak berjuang seperti FPI di bawah komando Bahar Smith dan Rizik Syihab. Harus dibedakan sendiri agar orang itu tahu. Artinya apa bedanya gitu ya, kita memerangi fikroh dan harokahnya FPI di dalam berdakwah, tapi kenyataannya perilaku dan cara kita serupa dengan mereka. Apa bedanya ini? Gitu. Tapi membawa nama Wali Songo. Nah, ini namanya mengkhianati Wali Songo. Iya benar, ini mengkhianati Wali Songo. Bukan hanya mengkhianati, imbasnya kita ini mencemarkan, mencemarkan nama baik kemudian Wali Songo, menjatuhkan martabat Wali Songo, yang akhirnya akan berakibat fatal. Nanti sama saja Ba'alawi dengan Wali Songo sama aja nanti. Kan sama-sama arogan. Sama-sama arogan. Nah, kalau bukan kita yang menjaga semua ini, siapa lagi? Makanya orang yang mengataskan perjuangan Wali Songo harus bisa berdiri di 4 pilar pondasi. 1, pondasi pilar syariat. 2, pondasi pilar aturan hukum negara. 3, pondasi pakem luhur Wali Songo. Yang keempat, pondasi budaya. Ini tidak boleh didobrak. Ya, ini pesan saya semuanya. Tetapi ketika kita keluar dari 4 pakem pilar ini, ya, maka bisa dikatakan bahwa kita ini adalah orang yang mengkhianati ya para leluhur kita, karena kita berjuang mengatasnamakan Wali Songo, tetapi justru kita berjuang pergerakannya bukan pergerakan yang diajarkan Wali Songo, dan ini akan membuat citra buruk bagi Wali Songo dan keluarga besar Wali Songo. Itu seperti itu. Bahkan sampai kemarin saya mengatakan ya, kalau ada para pejuang-pejuang yang mengatasnamakan Wali Songo, tetapi mereka keluar dari 4 pilar ini, ya, maka saya dan keluarga besar akan mencabut nama Wali Songo. Harus tidak boleh menggunakan nama Wali Songo. Tidak boleh, ya, karena leluhur kami paling banyak di situ. Ada Sunan Ampel, ada Sunan Derajat, ada Sunan Bonang, ada Syekh Ibrahim Asmoro, ada Syekh Majid. Nah, ketika kami mengetahui bahwa nama besar Wali Songo itu digunakan untuk suatu gerakan ya yang tidak sesuai dengan pakem, ini kami harus mengambil satu langkah. Berarti itu bisa disomasi itu ya? Bisa somasi ya. Nah, itu sangat berbahaya karena kewajiban bagi para Dulia Wali Songo itu adalah menjaga marwah martabat leluhur kita semuanya. Baik, saya yakin dari keturunan Dulia Sunan-Sunan yang lain akan seperti itu juga. Ya, insya Allah. Ya, dia juga tidak akan rela ketika nama besar leluhurnya itu dipakai hanya untuk pergerakan kepentingan pribadi atau Terima kasih Kiai atas nasihatnya. Kita mudah-mudahan ya teman-teman ya, untuk berjuang ini tetap harus mengedepankan ilmu dan juga adab teman-teman ya. Walaupun mereka itu melawan kita ketika berdebat, keluar daripada konsep keilmuan dan juga keluar daripada etika orang yang beradab, tetap kita harus mengedepankan adab. Karena apa? Karena sesuai dengan perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, kita harus mendakwahi mereka agar supaya tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kembali mengikuti apa yang diajarkan Allah, yaitu berdakwah bil hikmah dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik, yang sopan, ya, yang santun, yang beradab. Kalau mereka itu melawan kita dengan tanpa ilmu dan beradab, wajadilhum billati hiya ahsan, tetap kita harus membalas mereka itu dengan perdebatan yang lebih elegan dan terhormat. Begitu teman-teman ya. Jadi sebelumnya kami mohon maaf dan terima kasih kepada Romo Kiai Salim Derajat. Beliau adalah
pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sunan Ampel di Cilacap. Mudah-mudahan beliau ini bisa menjadi nasihat beliau ini bisa menjadi pedoman kita di dalam menjaga pakem metode fikroh harokah dakwahnya Wali Songo. Jangan berlebih-lebihan teman-teman ya. Karena apa? Karena menurut beliau nih kemarin ketika menasihati saya, Ba'alawi andai kata memang sudah paten nasabnya tidak bersambung kepada Nabi, tetap mereka itu masih saudara kita dalam ranah ukhuwah basyariyah dan ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh diputuskan itu. Karena apa? Karena tersambung ataupun tidak nasab Ba'alawi tidak akan menghilangkan persaudaraan kita sebagai sama anak cucu Adam dan persaudaraan kita sebagai sama umat Islam. Begitu ya teman-teman? Untuk saudara saya semua seperjuangan ya, jangan kendor semangat kalian. Terus Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Niatkan semua karena Allah menegakkan suatu kebenaran. Ya, tetap semangat. Dan satu saran saya, nasihat saya, sering-seringlah para saudara saya yang berjuang ini sekarang ini sowan silaturahmi ke kasepuan para kuliah Wali Songo untuk meminta nasihat, masukan, arahan di dalam perjuangan ini supaya berhasil, tidak sampai melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh para leluhur kita. Ini kuncinya. Karena ketika Anda semua ini enggan untuk bersilaturahmi ke keluarga besar Wali Songo Kasepuan yang memegang pakem ya, maka akhirnya Anda akan bergerak sesuai dengan apa yang Anda ketahui, tetapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan pakem leluhur Wali Songo. Dan saya ingatkan juga semuanya bahwa menurut pendapat saya, ya ini final, memang habaib itu bukan durian Nabi. Ya kalau saya 1000% ya. Habaib ini bukan durian Nabi, tapi bukan berarti ya kita ini terus bermusuhan tidak, tetapi bedakan antara tesis kajian ilmiah perihal nasab dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi tetap ukhuwah Islamiyah harus tetap terjalin dengan baik, terjalin dengan rapi. Adapun para oknum-oknum dari kalangan para habaib Ba'alawi, tidak semuanya ya. Maka ketika kita melihat para oknum-oknum ini yang memalsukan makom, membelokkan sejarah, mengklaim ya dan yang lain sebagainya, maka untuk mengatasi permasalahan itu kita kumpulkan data yang begitu kuat, kita masukkan ke ranah hukum. Seperti itu. Agar tidak terjadi fitnah yang selalu berkepanjangan. Karena tidak semua seperti itu, habaib juga ada yang baik, juga ada yang buruk. Sama dengan pribumi. Pribumi juga ada yang baik, juga ada yang buruk. Jadi kita ini harus profesional. Ya bisa meletakkan suatu perkara pada tempatnya masing-masing. Kalau tidak kita dolim. Ya. Jadi begitu kita ini nasabnya terputus, langsung semua jadi musuh. Tidak boleh seperti itu. Ini kita dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Maka ketika kita berjuang atas nama Allah, berjuang atas nama Rasulullah, berjuang atas nama kebenaran, maka kita harus berdiri tegak di atas pondasi Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita ini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang akhirnya kita ini bukan menjadi seorang pejuang, tetapi kita masuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Ya teman-teman, demikian ya teman-teman ya. Terima kasih atas support dan dukungannya kepada channel Gus Hasan Asy'arif Official. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.